Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Laili Ispianti, NIM 5252110881. Saya adalah guru kelas 3 di MI Nurul Ulum Metak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dan saya adalah mahasiswi dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 11 Oktober 2025 di kelas 3 dengan tema Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Ikhtiram hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Nah, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman angkat tangan, undukkan kepala, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lima ubalik lima sama nasiril haq walhadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk. Nah, kemudian selanjutnya sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya Ibu Guru mau absen dulu. Mungkin ada teman-temannya yang tidak masuk. Yang perempuan nanti kalau Ibu sebut namanya bilang hadiroh, kalau laki-laki bilang hadir. Baiklah, yang pertama Ahmad Azka Maulana, kemudian Ahmad Sadikin, Alifa Yulida Rahma, Hafizur Rahman, Muhammad Rezeki Aditya. Baiklah, untuk teman yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin. Al-Fatihah. Nurul Aulia, Raudatul Jannah, Syarifah Akila Az-Zahra. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mapel IPAS ya, yaitu mengenal siklus pada makhluk hidup ya, mengenal siklus pada
makhluk hidup. Sebelum Ibu Guru lanjutkan ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan membacakan adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah selanjutnya kita masuk kegiatan inti ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini Ibu Guru bacakan kembali ya. Selanjutnya peserta didik dapat melaksanakan menjelaskan pentingnya membiakkan makhluk hidup. Kemudian peserta didik dapat membuat skema siklus hidup manusia dan menjelaskannya. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk lebih memahami pelajaran kita, sekarang kita akan menyaksikan ya sebuah video. Seharusnya kita ke kebun binatang, tapi di sini tidak ada kebun binatang. Sekarang Ibu Guru akan tunjukkan di sini ya, tunjukkan video. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, di sini ada video tentang siklus hidup ya. Kita lihat. Semuanya menghadap ke papan tulis ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah video tentang kebun binatang ya. Silakan kalian perhatikan. Ini namanya harimau. Ini harimau ya. Itu gambar apa coba itu? Video apa? Sapi dengan tanduk besar. Ini juga digunakan sebagai alat pertahanan diri dari predator. Nah, di sini juga kita lihat ada burung flamingo nih teman-teman. Nah, kemudian ada burung. Yang paling ikonik adalah berdiri dengan satu kaki. Unta ya. Ini memang identik. Dan ada unta. Yang besar. Bisa dilihat semuanya? Kalau kalian unta memiliki mulut ya teman-teman, ada yang mulutnya satu dan ada yang mulutnya dua. Mulut ini mempunyai fungsi untuk menyimpan lemak yang dapat dimetabolisme ketika unta sedang sulit menemukan makanan dan air. Silakan didengarkan penjelasannya ya. Membawa beban seberat 170 sampai 270 kilo teman-teman. Tak hanya itu, unta juga punya bulu mata yang cukup panjang dan sebaliknya. Nah, ini namanya kuda Nil ya. Kuda Nil ya, itu hidup. Dan hewan apa lagi? Nah, ini namanya apa? Jerapah dengan leher panjang. Hewan-hewan tersebut ya dapat kita lihat ada hewan yang bisa punah, ada juga hewan yang bisa berkembang biak. Misalnya hewan yang bisa punah itu adalah hewan yang habitatnya sedikit, yang tidak bisa kekurangan makanan, terkadang karena pemburu, terkadang juga karena apa? Karena dia mengalami penyakit. Jadi dari video yang kalian tonton tadi, makhluk hidup itu ada yang bisa, ada yang dirawat, ada yang tidak dirawat. Contoh makhluk hidup yang dirawat, misalnya seperti apa? Misalnya di rumah, yang makhluk hidup yang dirawat atau hewan peliharaan yang ada di rumah. Apa? Ayam. Apalagi? Kucing. Apalagi? Ikan, sapi, burung. Nah, itu adalah contoh hewan peliharaan. Kambing. Apalagi? Kelinci. Apalagi? Sudah, tapi ya bebek. Nah, itu adalah contoh hewan peliharaan atau yang bisa dipelihara. Nah, sedangkan hewan yang tidak bisa dipelihara, yang hidupnya di tempat bebas, contohnya seperti yang di video tadi ya. Ya, contohnya seperti harimau, apalagi? Singa, apalagi? Monyet, apalagi? Zebra, apalagi? Gorila, badak, apalagi?
Mereka itu adalah hewan yang hidup bebas, yang tidak dipelihara. Kalau misalnya ada yang melihara, mereka dikumpulkan di kebun binatang. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya, yang kalian lihat tadi itu adalah di kebun binatang. Sekarang Ibu Guru tanya ya, mengapa makhluk hidup itu perlu untuk berkembang biak? Kalian tahu apa itu berkembang biak dulu? Berkembang biak itu adalah apa? Berkembang biak itu artinya apa? Menjadi banyak ya, menjadi banyak. Misalnya ayam kita misalnya ada satu. Nah, ayam yang satu itu bertelur, kemudian telurnya menetas dan lahirlah anak ayam. Jadi misalnya telur yang menetas itu ada 10, berarti anak ayamnya 10 ditambah induknya 1 jadi 11. Itu namanya berkembang biak. Itu namanya berkembang biak ya. Misalnya pada manusia ya, pada manusia. Manusia dewasa mengandung, kemudian melahirkan, terus anaknya tumbuh menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, kemudian begitu seterusnya ya, berputar. Contohnya sekarang Ibu Guru contohkan, misalnya pada kita, misalnya dari kita ya, bangun pagi, kemudian mandi, habis mandi, bersiap ya, bersiap ke sekolah, perputaran ini namanya siklus ya. Kemudian berangkat sekolah, kemudian pulang, istirahat, misalnya ini sudah malam, bangun pagi, mandi, bersiap ke sekolah, berangkat sekolah, pulang, istirahat, bangun lagi. Nah, ini namanya siklus ya, namanya siklus. Ini namanya siklus. Seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan, siklus pada hewan, misalnya ayam ya, ayam bertelur, menetas, jadi ayam dewasa, jadi induk ayam, kemudian bertelur lagi, menetas lagi, jadi ayam kecil, ayam dewasa, begitu seterusnya. Itu namanya siklus hidup atau perkembangbiakan ya, perkembangbiakan. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Tujuan dari perkembangbiakan itu adalah untuk mempertahankan keturunan, untuk mempertahankan keturunan. Nah, sekarang Ibu Guru mau bagi dulu ya, bagi bukunya ini. Coba dulu. Siapa tadi yang dapat ini? Sekarang silakan buka halaman berapa? 26 ya, tentang mengenal siklus makhluk hidup. Nah, sekarang silakan dibuka dulu ya. Silakan dibuka. Kalian baca dulu ya. Kalian baca, kemudian ini nanti satu yang nulis ya, dibaca, kemudian satu yang nulis. Bentar dulu, coba Ibu Guru lihat. Silahkan kalian baca tentang harimau Jawa ya. Nah, di sana nanti ada pertanyaan. Kalian tulis pertanyaannya itu, kalian jawab ada 1, 2, 3.
Nah, silakan dibaca halaman 29. Silakan dicari halaman 29. Dibaca, kemudian pertanyaannya dijawab ya. Ini pertanyaan yang ini. Silakan. Ya, mari kita belajar tentang kehidupan hewan di hutan Jawa dan bagaimana menjaga keseimbangan alam. Nah, yang pertama, tahap 1 hutan yang seimbang. Hutan Jawa sangat hijau, banyak rusa dan harimau hidup damai di sana. Kemudian bab kedua, kehidupan yang alami. Harimau berburu rusa untuk makan. Semua hidup seimbang di alam. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu awal pemburuan. Nah, ini adalah salah satu sebab dari punahnya hewan yang ada di hutan termasuk harimau Jawa ya. Manusia mulai masuk ke hutan membawa senjata untuk berburu hewan. Kemudian pohon-pohon mulai ditebang, banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Tahap 5, rusa pun mulai berkurang. Rusa banyak diburu makanan harimau, mulai sulit ditemukan. Nah, ini karena rusanya diburu, jadi harimaunya itu tidak bisa menemukan makanan, bisa jadi itu juga penyebab dia punah. Yang ketujuh, harimau kesulitan mencari makan. Beberapa menjadi lemah, seperti Ibu Guru bilang tadi, karena rusanya punah, akhirnya harimau sulit untuk mencari makan. Anak harimau belum bisa berburu sendiri dan mulai kelaparan. Banyak harimau dewasa mati karena lapar dan kehilangan habitatnya. Hutan kini berubah menjadi gersang, sedikit pepohonan yang tersisa. Kemudian, tidak ada lagi harimau di hutan Jawa, alam kehilangan keseimbangannya. Lanjut. Rantai makanan terganggu, banyak tumbuhan dan hewan lain juga terpengaruh. Kemudian manusia mulai sadar pentingnya menjaga alam dan hewan langka. Akhirnya dilakukan penanaman pohon kembali di hutan. Nah, tadi ada berapa penyebab punahnya harimau Jawa. Silakan dilanjutkan melihat bukunya ya. Kemudian dijawab tadi yang Ibu Guru suruh, silakan dijawab dulu ya. Kawan selaku. Mengapa perkembangan penting untuk makhluk hidup? Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak? Sudah jadi semuanya? Sudah. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan ya? Tadi ada 3 pertanyaan di sana. Yang pertama apa tadi bunyi pertanyaannya? Coba dibaca di bukunya. Apa yang banyak penyebab Coba Tania, apa? Apa penyebab hewan tersebut punah? Coba kelompok Dirga jawab nomor 1. Karena kekurangan makanan, habitat, rusa, dan pemburuan. Nah,
Apa penyebab harimau itu punah? Yang pertama karena kekurangan makanan, kemudian kedua habitat rusak, dan yang ketiga karena adanya pemburu liar. Ya, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Semuanya hadap depan. Hadap depan semuanya. Ya, semuanya hadap ibu guru ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar kita semakin semangat untuk belajar. 3 kali. Sudah. Ibu guru mau membagikan LKPD-nya dulu ya. Berapa ya? Apa yang penyebab hewan tersebut punah? Terus. Karena kekurangan makanan, habitat rusak dan pemburu. Nah, silakan dibaca. Apa penyebab hewan itu punah? Rusa mulai berkurang dan banyak rusa yang terkena penyakit sehingga makanannya pun berkurang. Terus. Karena jika makhluk hidup tidak memiliki jumlah yang banyak, maka makhluk hidup tersebut punah. Nah, silakan duduk. Baiklah anak-anak, silakan ditutup dulu bukunya ya. Tutup. Jadi dari pembelajaran yang tadi yang ibu guru sampaikan ya, telah kita pelajari, kita mempelajari tentang apa tadi? Hidup. Nah, di sana tadi ada harimau Jawa yang sudah punah. Ada harimau Jawa yang sudah punah. Adapun sebabnya harimau Jawa itu punah, yang pertama apa? Kekurangan makanan. Apalagi? Habitatnya rusak. Apalagi? Pemburu liar. Nah, kemudian kita sudah mempelajari tentang siklus siklus hidup ya. Contohnya ketika kita bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, berangkat sekolah, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Nah, seperti itulah siklus hidup yang sebutlah itu contoh siklus hidup. Ibu guru cukupkan sampai di sini pelajaran kita ya. Terima kasih atas semua perhatian anak-anak sekalian. Nanti jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, baiklah kalau begitu sampai di sini pelajaran kita ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan kita sebelum pulang kita berdoa ya, silakan. Silakan maju pimpin temannya berdoa ya, Dirga. Ayo silakan Dirga. Enggak. Teman-teman angkat tangan untuk berdoa, baik berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.